kita nyanyikan Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kasih-Mu melimpah.
kepadamu Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah kami yang maha besar. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang maha kudus. Engkau Allah yang maha murni Tuhan. Allah yang begitu mencintai kami Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada dalam rumah-Mu lagi Tuhan. Ini oleh anugerah dan kebesaran-Mu Tuhan. Kami berterima kasih pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh ada lagi dalam rumah-Mu ini. Oleh karena kemurahan. Seberapa ada yang kami ada ini Tuhan. Engkau hadir di sini ya Tuhan. Pimpin kami ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau ada di sini bersama kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami ini sore hari ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hatinya Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, Engkau yang pulihkan Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu pada sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan dan akhirnya, biarlah jadi Tuhan. Sebab Engkau hadir di sini Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau selalu ada menolong kami Tuhan. Memberi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kasih karunia-Mu begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih kita tetap berdiri, kita nyanyikan. Besarkanlah nama Tuhan ya, pujilah Dia. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan.
itu baik, sungguh baik dalam kehidupan kita ya. Kita nyanyikan, sungguh ku bangga punya Allah seperti Yesus. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan Ku mengharapkan. Ini ku katakan apa yang aku miliki, memang tiada lagi dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin pergi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan Ku mengharapkan. Ini ku katakan apa yang aku miliki, memang tiada lagi dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita bangga punya Allah seperti Yesus ya. Saya menyaksikan apa yang kami alamin ya. Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami ya. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Ini ceritanya vaksin. Emang di hati aku vaksin itu rasanya banyak. Di HP itu banyak sekali macam-macam ya, bikin kita takut. Tapi puji Tuhan, akhirnya Ibu RT bilang, yuk kita daftar di bukan di kelurahan, maksudnya di puskesmas Grogol. Saya ikut, cuman bawa KTP doang ya sudah, terus mama HP. Nanti perginya dipanggil, perginya bareng sama, waktunya bareng sama keluarga di Grogol itu sama ibu itu. Saya pergi sama Bapak Gembala, sama Ibu Gembala, puji Tuhan anterin ya. Ada waktu lagi Tuhan begitu luar biasa. Saking hati ini, saking bingung. Pergi sampai di sana, terus ngantri begitu lama, berjam-jam, ditanyain. Akhirnya pas di tempat yang udah ditensi apa semuanya nggak masalah. Dokternya tanya, ada keluhan apa Bu? Keluhannya, saya cerita keluhannya, ada ulu hati, terus dada saya ini rasanya nggak enak, banyak selemnya gitu. Terus ditulis, oh ya katanya, kalau gitu dia langsung, cuman baru cerita begitu langsung tulis, Ibu periksa aja jantungnya ya, jadi sekarang nggak divaksin katanya ya, Ibu periksa aja ya gitu. Karena ditanyanya begitu, ada keluhan apa ya saya tanya terus terang ngomong begitu ya. Ya sudah pulang. Aku tanya Ibu Gembala, nggak bisa sus, mesti dicek lagi ini, ada katanya jantung saya. Udah sampai di rumah, sepertinya ada yang ngomong ya. Udah gitu saya pikir ya mesti dicek begitu ke rumah sakit. Keputusannya pagi-pagi hari Kamis. Tuhan itu luar biasa ya. Sebenarnya saya malas gitu, tapi kayaknya ini ada yang bicara, pergi. Tadinya saya nggak mau pergi, maksudnya diindahin aja gitu. Tapi kayaknya itu sepertinya ada yang bilang, Tante mau kemana? Si Ibu RT nggak mau cari saya. Omi, bisa nggak saya mau
ke puskesmas, aku bilang gitu. Oh iya, ayo sekarang kantor, jangan naik motor ya, naik bajai aja. Amin, nggak apa-apa. Ayo ibu cepat pakai mantel aja. Pergi ceritanya, puskesmasnya sepi ya, udah pergi. Terus ditanya, nanti ibu ini kan saya bawa suratnya dari dokter itu. Iya. Terus dikasih suratnya itu, terus dia bilang si dokter puskesmas itu, ibu ini pakai ya katanya untuk 2 bulan atau 3 bulan. Terus kemana ininya? Ke sumber waras gitu. Yuk tante mau langsung sumber waras? Jangan Mi, nanti aja ya, aku bilang gitu. Nanti ke sumber waras. Udah pulang, aduh saya bingung bener. Aduh Tuhan tolong ya, perginya ke sumber waras. Orang bilang itu sumber waras macam-macam, banyak orang apa-apa. Itu hari Kamis ceritanya. Hari Jumatnya hati saya ini itu Roh Kudus, maksudnya Tuhan itu kerjainnya begitu cepat, mesti cepet gitu. Terus aku lagi nanya ke Umi, saya nggak bisa antar nih tante ya, mesti ngantri dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi ngantri apa? Ambil nomor. Aduh Tuhan tolong ya. Terus akhirnya aku bel ke Tante Erna. Iseng, sepertinya itu jalan itu nggak ada yang tuntun. Iseng, Ci, sumber waras yuk Ci ini. Enggak Len katanya ini. Len katanya kalau sumber waras sekarang ini aja, telepon nomor ini ya katanya. Jadi kamu nggak usah pergi ngantri karcis, nomor ini ya kamu telepon ya katanya gitu. Saya catat nomornya. Oh terima kasih ya Ci. Udah saya catat, saya bawa ke Ibu RT. Ini gimana nih ini. Waduh dia bel langsung. Oh iya dokter yang ini nih yang jantung ini. Dia bel. Sempat dia hari Jumat itu juga. Ini. Nah, terus lancar sekali. Itu nomor yang tadi itu kasih jalan, Tante Erna itu kasih jalan buat saya, tapi langsung ada nomor telepon yang aslinya itu yang dari bagian yang terima pembukuannya. Nah nomor itu yang dipakai. Terus iya ibu ini buat hari apa ini. Tante mau hari Senin aja. Terus udah dimasukin nanti, terus diketik ini. Terus dibawa ya. Nanti yang diperlunya KTP sama ini nanti difoto ini. Puji Tuhan Ibu RT nggak bisa, jadi saya pakai di sebelah. Yang di sebelah itu pas ada orangnya di rumah si Prayitno itu ya, sebelah cowok. Dia yang fotoin semuanya. Nanti tante mau kapan? Hari Senin. Jadi udah masuk di HP itu pertama sekali itu ya. Puji Tuhan hari Seninnya saya pergi lagi sama Ibu Gembala yang anterin. Puji Tuhan ya, Tuhan itu luar biasa. Udah sampai di sono, aku lihat di situ bagian jantung, banyak benar bagian jantung sudah tutup. Terus ditanya-tanya, udah ngomong kayaknya di HP aku ada nih sus. Oh iya, terus langsung ngomong sama yang bagian pembukunya. Namanya siapa? Ellen Sulina Wijaja. Oh ada ini Bu, katanya udah masuk di sini. Ya, udah menunggu. Itu ya puji Tuhan. Udah ya Tuhan begitu baik, lancar. Terus saya datang lagi kemarin ini, seminggunya lagi saya datang. Obatnya saya makan, ya puji Tuhan ya. Benar dada saya nggak itu, reaknya kurang. Terus mamahnya udah baik, makan obat itu saya nggak makan lagi mamahnya. Terus udah seminggu itu periksa lagi, terus itu caranya begitu lagi. Ya tapi puji Tuhan udah saya periksa, saya pergi lagi dicek tiduran ini ya, di echo itu ya, maksudnya jantungnya langsung di jantung ini dicek. Oh udah katanya. Bagaimana dok? Enggak apa-apa katanya. Langsung saya bilang puji Tuhan. Terus udah ada data-datanya. Aduh Tuhan itu luar biasa ya. Saya di situ tenang, tapi emang saya nggak pikirin apa-apa, udah serahin aja sama Tuhan. Tuhan begitu bekerja dalam hidup kami. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Ya sampai hari nanti saya pergi lagi tanggal 23, nanti dilihat lagi bagaimana hasilnya. Tapi kami percaya itu semuanya bukan tangan dokter, tapi tangan Tuhan yang selalu berikan saya kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Itu semuanya oleh karena kasih Tuhan, karena Roh Kudus selalu bersama kita kemanapun kita pergi.
Roh Kudus itu selalu ada bersama kita, ya. Dia tidak pernah tinggalkan kami semuanya. Apa yang kita hadapi, kita berjalan sama Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita akan dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami harus dipimpin oleh-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Apa yang kuhadapi bersama-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari Tuhan, hanyalah Engkau yang selalu mimpin kami Roh Kudus. Engkaulah ada di dalam hati kami. Kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Engkau berikan kami kedamaian dan sukacita di dalam-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari-Mu, hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami Tuhan. Karena Engkau yang berikan kami damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Hanya Yesuslah harta kami yang sejati dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Engkau harta kami yang di dalam hati kami Tuhan. Dalam dunia ini tidak ada dapat memberikan apa-apa Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya hartaku yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah kami yang baik. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Engkau hadir di sini Roh Kudus, pimpin kami Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi semua tantangan hidup kami ini Tuhan. Semua ada dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar hamba-Mu bawakan firman-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan Yesus. Engkaulah yang ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Pimpin hamba-Mu sebentar Tuhan, bawa firman-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup, berbicaralah Tuhan Yesus dalam hatinya Tuhan. Berilah kami pendengar yang benar-benar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami ini Tuhan. Berkati hamba-Mu sebentar ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami mau dengar firman-Mu. Perkataan-Mu Tuhan tidak pernah salah Tuhan. Engkau Allah kami, juru selamat kami yang heran. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Ampuni kesalahan dosa-dosa kami Tuhan. Beri kami tetap kuat iman kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Alkitab adalah firman Allah yang menguduskan hidup kita. Alkitab adalah firman Allah yang memulihkan setiap hidup kita. Alkitab adalah firman Allah yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Itulah yang akan memotivasi hidup kita untuk kita terus berjalan dan berjalan di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Baik, kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat saya bacakan dalam nama Yesus Kristus. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Haleluya. Ini adalah ungkapan isi daripada Daud sendiri. Ada ayat juga yang berkata, dalam sehari 7 kali aku memuji-muji Tuhan. Itu adalah perkataan atau ungkapan isi daripada Daud sendiri. Dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku.
Lai menempatkan sebuah judul kecil di atas itu, di atas dalam perlindungan Tuhan, tetapi saya memberikan judul kecil, Suasana Surga. Suasana surga berbicara tentang hadirat Tuhan. Daud memuji Tuhan, mengundang suasana surga ketika ada di bawah titik-titik serendah sekalipun, tetapi hatinya terus memuji Tuhan. Hatinya terus menarik suasana hadirat Allah di dalam kehidupannya. Sebagai orang yang menghadapi masalah, sebagai orang yang menghadapi situasi yang akan membawa dia semakin kehidupannya terpuruk, tetapi ketika dia memuji Tuhan, maka persoalan itu terselesai. Ketika dia mengundang hadirat Allah, dia mengundang suasana surga turun di dalam kehidupannya, maka setiap masalah yang dia hadapi di dalam kehidupannya itu bebas terselesai. Karena apa? Hadirat Allah ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu pengakuan Daud di dalam kehidupannya, di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya dalam segala waktu, dalam situasi dan keadaan apapun, Daud tetap memuji Tuhan. Tidak ada kata yang dia tidak memuji Tuhan. Tetapi selalu ada pujian yang keluar dari bibir mulutnya ketika dia diperhadapkan dengan Goliat. Apa yang dikatakan oleh Goliat kepada Daud? Dia bilang, hadapi saja, maka dagingmu akan saya kasih makan burung. Itu kata Goliat kepada Daud. Tetapi Daud tidak takut, Daud tidak gentar terhadap perkataan atau penghinaan yang diungkapkan oleh Goliat kepadanya, atau Raja Filistin kepadanya, orang Filistin itu kepadanya. Tetapi dia berkata, nama Tuhan ada di dalam kehidupanku. Engkau mendatangi aku dengan lembing, pedang, dan sebagainya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Artinya satu pujian yang luar biasa yang dia sampaikan kepada Allah di atas segala-galanya. Bahwa Allah berkuasa, Allah bertindak untuk mengatasi semua persoalan hidup yang dihadapi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Daud mengecap kebaikan Tuhan, atau bagaimana Daud mengecap suasana surga hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, karena Tuhan melepaskan dari segala ketakutan. Tuhan melepaskan Daud dari segala ketakutan di dalam ayat yang kelima pasal 34 Mazmur. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Daud berkata, aku telah mencari Tuhan, aku telah mencari hadirat Tuhan, aku telah memuji Tuhan, aku telah mempermuliakan Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Daud mengakui kehebatan Tuhan. Daud mengakui satu sosok yang luar biasa, yang awal dan yang terakhir, yaitu Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Rafa, Allah panci keselamatan itu. Dia tinggikan Allah di dalam kehidupannya. Dia memuji Allah. Dia berikan pujiannya kepada Allah di atas segala-galanya. Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan Daud. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah yang berdaulat penuh dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tinggikan Dia, mari kita memuji Dia, mengundang hadirat Allah masuk di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita memuji Dia, mengagungkan Dia, kita sanjung Dia, bahwa Dia di atas segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita.
Yang kedua, mengapa Daud mengecap suasana sorga di dalam kehidupannya? Yaitu ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Siapakah yang tertindas itu? Bukankah saudara dan saya? Kesaksian kemarin kami mendengar bencana alam yang terjadi di NTT, termasuk keluarga kami yang ada di sana. Suami saya sepertinya takut, kecewa, dia panik. Saya bilang, kenapa panik? Apa yang terjadi di sana itu atas izin Tuhan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu alam. Dan apa yang terjadi di sana itu ada maksud Tuhan di balik dari semuanya itu. Rumah suami saya itu di pinggir laut. Jadi pada waktu air laut naik itu, semua rata rumahnya. Adik-adiknya pada mengungsi. Kalau tempat saya banjir. Tetapi syukur kepada Allah. Allah melindungi keluarga kami. Syukur kepada Allah. Keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Suami saya bilang begini, lu kasih masuk itu foto-foto dari sana yang dikirim ke WA group yang ada di GSCA. Sepertinya tidak ada respon. Terus paginya dia pulang, dia bilang saya begini, saya mau mengundurkan diri dari kerjaan. Kenapa? Tidak ada yang memotivasi kita. Saya bilang tidak usah kecewa, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa harus kita mengandalkan manusia? Pertolongan manusia itu terbatas, tetapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dan pertolongan Tuhan itu bersifat kekal dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-19, Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, orang yang hancur, orang yang tertindas, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk memuji Dia. Sebagaimana Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan. Pada segala waktu puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Jadi Daud menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bahwa Tuhan itu raja di atas segala-galanya. Dia sanggup dan mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Hal yang ketiga, mengapa Daud mengecap kebaikan Tuhan? Suasana surga terjadi di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Tuhan, diistimewakan oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk berkemah mengelilingi kita kemanapun kita pergi dan berada. Dimanapun posisi hidup kita, malaikat Tuhan berkemah mengelilingi kita, memagari hidup kita,
mengawasi kita, memantau kehidupan kita. Jadi dalam setiap tingkah langkah hidup kita, perjalanan hidup kita, kita tidak terlepas dari pemantauan Tuhan. Kita senantiasa diawasi oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menempatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk kita menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yaitu, tinggikan Dia di atas segala-galanya. Pujilah Dia di atas segala-galanya. Agungkanlah Dia di atas segala-galanya. Karena Dia Raja di atas segala raja yang bertahta di dalam setiap kehidupan kita. Dia di surga, tetapi Dia ada di hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia ada di surga, tetapi Dia ada di dalam setiap pribadi kita, lepas pribadi. Haleluya, puji Tuhan. Demikian singkat firman Allah. Mari kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan kasihmu bersamamu, Bapa.
Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Engkau adalah perlindungan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan bagi kami ya Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Meneguhkan kami, memberikan keyakinan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Ketika kami datang berseru kepadamu Tuhan, Engkau datang, Engkau mendengar seruan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Victoria. Tuhan menolong Ibu Victoria ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat keluarganya yang saat ini sedang mengalami musibah alam ya Tuhan, yang ada di NTT sana ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka. Berikan kepada mereka perlindungan ya Tuhan. Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan ya Tuhan. Tuhan, berikan kepada mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Biarlah keluarga dari Ibu Victoria, juga keluarga dari suaminya Tuhan, semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, Engkau selalu menolong mereka dengan Tuhan mencukupkan, menyediakan semua kebutuhan yang mereka perlukan. Semua keperluan yang mereka butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga ya Tuhan. Hiburkan keluarga ini ya Tuhan. Biarlah sukacita dari Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, begitu juga Tuhan kami berdoa seluruh warga masyarakat yang ada di sana yang terdampak dengan bencana alam ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau tolong mereka semua. Tuhan, berikan penghiburan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap selalu percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi ya Tuhan, kami tahu atas kehendak-Mu, dan kami berdoa Tuhanlah yang memberikan kepada mereka sukacita itu ya Tuhan. Biarlah di dalam situasi saat ini Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya, pemerintah yang ada di sana Tuhan, berikan kepada mereka hikmat ya Tuhan. Terlebih berikan kepada mereka kemampuan untuk selalu bertindak dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, semua untuk kemakmuran dari warga masyarakat yang ada di NTT ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami semua jemaat Tuhan yang ada di GPD Grogol ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing saat ini. Tuhan, kami berdoa. Tuhan juga tolong semua jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Berikan kepada mereka selalu kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Lindungilah jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah mereka selalu tetap memiliki kekuatan dari Engkau. Sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam mereka menjalani hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhan, apa yang menjadi keperluan, kebutuhan mereka, Tuhanlah yang selalu mencukupkan, mengadakan, menyediakan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari-hari yang akan kami lewati ya Tuhan. Kami percaya kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kalau kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami. Tuhan, tolong kami dalam perjalanan kami. Tuhan, jaga, pelihara kami. Dan Tuhan, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Marilah kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita
mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.